Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hestiana Vita Putri dengan NIM 24509011111123. Di sini saya akan membahas mengenai agama dan tantangan radikalisme. Yang pertama, mengenai pemahaman agama. Agama merupakan suatu sistem kepercayaan dan peribadatan yang didasarkan kepada Tuhan atau keyakinan tertentu. Nah, fungsi agama sendiri itu dibagi menjadi enam. Yang pertama, membentuk pandangan hidup dan moralitas. Yang kedua, memberikan rasa ketenangan dan keamanan. Yang ketiga, memberikan bimbingan spiritual. Yang keempat, meningkatkan kehidupan sosial. Yang kelima, memberikan dukungan dalam masa sulit. Dan yang keenam, memberikan arah hidup. Selanjutnya mengenai pemahaman radikalisme agama. Radikalisme agama merupakan suatu paham atau aliran yang berasal dari suatu ajaran agama yang menimbulkan sikap intoleransi. Nah, faktor penyebab terjadinya radikalisme itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, di faktor internal sendiri itu ada pemahaman agama yang sempit. Nah, di mana interpretasi agama yang terlalu literal dan kaku, serta kurangnya toleransi terhadap perbedaan pendapat dapat menjadikan landasan bagi tindakan radikal. Yang kedua, kondisi sosial ekonomi. Kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial dapat menciptakan rasa frustasi dan ketidakpuasan yang mudah dimanfaatkan oleh kelompok radikal. Yang ketiga, pengalaman trauma atau kekerasan. Pengalaman traumatis seperti kekerasan, diskriminasi, atau kehilangan orang yang dicintai dapat memicu perasaan marah dan dendam yang mendorong seseorang untuk bergabung dengan kelompok radikal. Yang keempat, pendidikan yang kurang kritis. Pendidikan yang tidak menanamkan sikap kritis dan toleransi dapat membuat seseorang mudah terpengaruh oleh propaganda radikal. Yang faktor internal yang terakhir itu ada kepribadian. Nah, orang dengan kepribadian otoriter mudah tersinggung dan memiliki kecenderungan untuk menyalahkan orang lain lebih rentan terhadap radikalisme. Selanjutnya mengenai faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu dibagi menjadi lima. Yang pertama, pengaruh kelompok atau komunitas. Nah, tekanan dari kelompok atau komunitas ini untuk mengikuti paham tertentu serta adanya rasa solidaritas yang kuat dalam kelompok dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan radikal. Yang kedua, indoktrinasi dan propaganda. Penyebaran ideologi radikal melalui propaganda seperti pada berbagai media, seperti media sosial, ceramah, atau buku dapat mempengaruhi pikiran seseorang. Yang ketiga, ketidakstabilan politik. Nah, konflik politik, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan ketidakstabilan keamanan dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuhnya radikalisme. Yang keempat, pengaruh global. Konflik global, propaganda kelompok radikal internasional, dan pengaruh media sosial dapat menyebarkan ideologi radikal secara cepat. Yang terakhir yaitu mengenai dukungan material dan logistik. Nah, keterlibatan kelompok radikal internasional dalam memberikan dukungan finansial dan logistik mampu memperkuat gerakan radikal di suatu negara. Selanjutnya mengenai tantangan radikalisme bagi Indonesia. Radikalisme dapat menyusup ke berbagai lingkungan seperti pengajian dan pendidikan. Yang kedua, radikalisme dapat menyebabkan konflik komunal dan disentrigasi nilai fundamental bangsa Indonesia. Yang ketiga, anak-anak merupakan sasaran yang mudah paham radikalisme karena sangat mudah untuk dipengaruhi. Pembahasan selanjutnya mengenai urgensi Islam bagi manusia sebagai agama yang sempurna. Yang pertama, sebagai pandangan panduan hidup. Nah, Islam memberikan panduan yang komprehensif bagi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah hingga muamalah. Al-Quran dan Sunnah Nabi sudah menjadi sumber hukum dan etika yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Nah, mengapa sih Islam menjadi panduan hidup yang sempurna? Nah, yang pertama itu ada keseimbangan, di mana Islam mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, antara hak individu dan hak sosial, antara ibadah dan juga mualamah. Yang kedua, komprehensif. Nah, Islam memberikan aturan yang jelas dan rinci untuk mengatur kehidupan pribadi, sosial, dan bernegara. Yang ketiga yaitu relevan. Ajaran Islam selalu relevan untuk setiap zaman dan tempat karena ia merupakan agama yang universal.
Yang kedua, mengenai keadilan sosial. Nah, Islam sangat menekankan pentingnya keadilan sosial. Konsep Islam tentang keadilan sosial tidak hanya terbatas pada hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mencakup hubungan antar manusia dalam masyarakat. Nah, prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam sendiri itu ada kesetaraan, keadilan dalam distribusi harta, dan perlindungan terhadap kaum yang lemah. Yang ketiga, mengenai kesehatan mental dan spiritual. Islam sangat memperhatikan kesehatan mental dan spiritual manusia. Ibadah-ibadah dalam Islam seperti sholat, puasa, dan zakat memiliki dampak positif bagi kesehatan mental. Manfaat sendiri bagi kesehatan mental dan spiritualnya itu yang pertama dapat menghilangkan stres, meningkatkan rasa tenang, dan juga memperkuat rasa syukur. Yang keempat, mengenai komunitas dan persaudaraan. Islam membangun komunitas yang kuat berdasarkan persaudaraan dan kasih sayang. Konsep ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam mengajarkan pentingnya saling tolong-menolong, saling menghormati, dan saling menyayangi. Manfaat komunitas dalam Islam sendiri itu, kita dapat memperoleh dukungan sosial agar dapat meningkatkan kualitas hidup kita juga. Selanjutnya mengenai etika dan moralitas. Islam memberikan pedoman yang jelas tentang etika dan moralitas. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan keadilan menjadi dasar dalam kehidupan seorang muslim. Nah, bagaimana sih sebenarnya pentingnya etika dan moralitas dalam Islam? Nah, yang pertama itu etika dan moralitas dalam Islam dapat menjaga keharmonisan. Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas hidup. Dan yang ketiga, dapat menjadi teladan untuk berakhlak mulia bagi orang lain. Yang terakhir yaitu mengenai keselarasan dengan ilmu pengetahuan. Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan. Banyak ayat Al-Quran yang mengajak manusia untuk berpikir dan merenungkan alam semesta. Keselarasannya Islam dengan ilmu pengetahuan sendiri itu kita dapat membuat kita untuk semangat dalam mencari ilmu, menghormati alam, dan juga mengharapkan keagungan Allah. Nah, selanjutnya pandangan Islam terhadap kekerasan. Kekerasan memiliki makna yaitu suatu perilaku yang tidak layak dan dapat merugikan baik fisik maupun psikis manusia. Dalam Islam, kekerasan sangat diharamkan karena dapat menimbulkan fitnah, perpecahan, permusuhan, ataupun hal-hal buruk lainnya. Pada dasarnya, Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Maka dari itu, dalam Al-Quran dijelaskan beberapa sikap untuk mendukung anti kekerasan. Seperti yang tertera pada surat Al-Imran ayat 159, yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau, Nabi Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitar. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, selanjutnya mengenai jenis-jenis kekerasan. Yang pertama itu ada kekerasan fisik, yang kedua kekerasan seksual, yang ketiga kekerasan psikis, dan yang keempat kekerasan ekonomi. Pandangan Islam terhadap ketidakmanusiaan. Manusia hidup sebagai makhluk sosial dengan segala perbedaan yang ada dalam Islam. Islam juga menganjurkan umatnya untuk bertoleransi antar sesama. Ketidakmanusiaan merupakan salah satu tindakan keji. Dalam Islam, tindakan ini sangat diharamkan. Biasanya, ketidakmanusiaan ini dapat berupa seperti menindas hak manusia serta ketidakadilan terhadap satu sama lain. Dalam Al-Quran Surat Al-Yunus ayat 44 dijelaskan salah satu perilaku ketidakmanusiaan yaitu berbuat zalim. Nah, kita menginjak ke pembahasan terakhir kita yaitu contoh gerakan radikalisme. Yang pertama, gerakan yang dilakukan oleh ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria
Gerakan yang dilakukan ISIS ini sudah masuk ke dalam gerakan kekerasan internasional dengan tujuan mereka menyebarkan paham radikalisme yang mereka miliki. Salah satu tujuan dari gerakan ini adalah terbentuknya negara Islam dengan berbasiskan nilai-nilai ajaran Islam yang fundamentalis berdasarkan Al-Quran, hadis, dan praktik kehidupan yang dilakukan para sahabat Rasulullah, yaitu para khulafaur rasyidin dan beberapa sahabat pada masa itu, dan mereka menolak dengan keras nilai-nilai yang berasal dari Barat. Yang kedua, konflik Palestina-Israel. Konflik Israel dan Palestina menjadi pusat perhatian dunia Islam, termasuk lahirnya kelompok-kelompok radikal yang menghendaki jalan kekerasan sebagai respon atas berbagai tindakan Israel terhadap warga Palestina. Pada aspek tataran global, akar-akar radikalisme bisa ditelusuri melalui nasib Palestina yang dizolimi Israel yang didukung penuh Amerika Serikat. Dunia pun tidak tinggal diam. Sebanyak 23 negara turut memberikan dukungan terhadap resolusi PBB pada hari Selasa, tanggal 22 bulan 7 yang menurut Israel menghentikan serangannya ke Gaza. Sekarang merupakan upaya Kementerian Agama dalam mencegah paham radikalisme. Yang pertama, membentuk tim cyber anti-radikalisme dan anti-narkoba. Yang kedua, mereview kegiatan atau program yang tidak prioritas dan menggantinya dengan kegiatan anti-radikalisme. Yang ketiga, mensosialisasikan ajaran agama yang santun, saling menghargai, saling menghormati, damai, toleran, hidup rukun, menerima keberagaman dan kemajemukan, memiliki rasa cinta tanah air, dan bela negara, serta ajaran agama yang rahmatan lil alamin. Yang keempat, memberdayakan peran penyuluh agama fungsional atau penyuluh non-PTS, mubalik, penceramah, dan KUA kecamatan dalam upaya pencegahan paham radikalisme. Yang kelima, memberdayakan lembaga pendidikan agama formal, RA atau BA, MI, MTS, dan MA, maupun lembaga pendidikan non-formal seperti TKI, TPI, DTA, dan pondok pesantren dalam upaya pencegahan paham radikalisme kepada santri atau siswa. Yang keenam, pembinaan agama bagi siswa di sekolah-sekolah melalui guru pendidikan agama untuk mencegah masuknya paham radikalisme. Yang ketujuh, menjalin hubungan koordinatif dengan lembaga atau ormas keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dalam upaya mencegah paham radikalisme. Yang kedelapan, bermitra dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan FKUB dalam mewujudkan tri kerukunan agama. Yang kesembilan, melakukan penanggulangan paham radikalisme dengan edukasi masyarakat, penyuluhan, bimbingan masyarakat di sekolah, keluarga, pesantren, majelis taklim, serta sejumlah program seperti dialog, workshop, dan juga diklat. Yang kesepuluh, melakukan pemulihan paham radikalisme yang dilakukan dengan penyuluhan dan konseling, misalnya terhadap ex-napi teroris. Nah, sekian penjelasan mengenai agama dan juga paham radikalisme. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.